Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau upload sedikit ya teman-teman, karena kemarin udah lama nggak upload tentang kebun ya. Itu karena aku memang agak sedikit repong teman-teman, karena kebunnya ada masalah. Dimana itu ada bagian spot yang nggak bisa ditanamin ya teman-teman, atau dia kalau ditanamin itu nggak numbuh. Jadi ini aku upload sedikit aja tentang tanaman yang sekarang di kebun mini ya teman-teman. Kemarin aku habis dari Jawa Tengah teman-teman, liburan tipis-tipis gitu ya. Nanti lain kali mungkin aku bakalan upload videonya di sini. Oke, langsung aja ke kebun ya. Ini pagi-pagi banget, sekitar 5:30 mungkin ya. Nah, aku ke kebun teman-teman, mau kasih lihat teman-teman ini sekarang yang ada di kebun aku. Ada beberapa spot yang masih bisa ditanemin seperti di sini. Ini ada tanaman tomat ya, udah mulai berbunga, dan juga ada buah teman-teman, masih ada buah satu yang bisa tumbuh ya, nggak tahu nanti bunga-bunganya, semoga aja bisa tumbuh juga teman-teman. Jadi seperti ini dia tomatnya udah mulai tumbuh dia ya, udah lumayan lah ya, tuh cantik banget. Aku bersyukur teman-teman ya, karena masih bisa tumbuh yang sebelah sini. Terus ini ada daun-daun, entah ini mungkin karena lalat buah ya. Kemarin aku dapat info dari teman-teman online buat ambil aja atau potek aja itu tanaman atau daun yang kena lalat buah, karena itu nanti bisa nyebar gitu katanya teman-teman. Jadi ini aku potekin aja biar tanamannya tetap sehat ya teman-teman. Soalnya dulu aku biarin kayak gitu, jadi akhirnya sih satu pohon rusak ya teman-teman. Nah, pas aku potong batangnya itu di dalamnya itu kayak coklat-coklat gitu. Jadi mungkin dia masuk lewat apa ya, jaringan yang ada di dalam tumbuhan, lewat daun gitu ya awalnya. Tuh, jadi ini terus tunas-tunas yang kayak gini kita ambil aja teman-teman, tapi yang udah terlanjur besar tunasnya itu kita biarin aja ya. Kayak ini dia udah menjulang tinggi, kita biarin aja, siapa tahu nanti dia dapat bunga dari situ ya, terus bisa berbuah gitu. Terus karena kemarin itu sempat kehabisan pupuk NPK teman-teman, pupuk organiknya juga aku udah habis. Jadi kayak gini daun-daunnya, ini tanaman terong lalap ya, kayak gini rusak kayak gini, kayak lubang-lubang, nggak tahu kenapa kayak gitu aja. Jadi aku kemarin order dan udah aku kasih teman-teman pupuknya di sini beberapa. Udah ada yang hancur ya. Terus daun barunya alhamdulillah jadi cantik teman-teman kayak gini. Nah, beda kan? Ya tadi itu kayak lubang-lubang, itu nggak aku lubang-lubangi teman-teman. Itu bener-bener lubang daunnya, nggak tahu kenapa kayak gitu. Terus akhirnya daun barunya sekarang udah mulai cantik lagi. Nah, ini kita taruh situ aja, nanti kita buang ya teman-teman. Terus ini ada kacang panjang. Sebenarnya waktu aku nggak upload itu aku juga tetap berkebun ya teman-teman, cuman emang nggak aku upload aja karena memang kurang aja ya teman-teman untuk bahan video. Jadi ini cuplikan video yang aku upload di short ya teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum lihat. Nah kayak gini, jadi lumayan ya teman-teman, aku waktu itu sebar benih kacang panjang dan alhamdulillah itu sangat subur ya. Lagi-lagi di spot ini teman-teman yang masih bisa ditanemin sebelah situ. Nah ini ada beberapa, karena aku kemarin tuh sempat putus asa gitu ya, bisa nggak ya ini ditanamin lagi, jadi aku tebar aja teman-teman, ternyata masih bisa tuh. Dan ini tuh potongan atau bonggol dari tanaman kacang panjang yang udah aku panen teman-teman, dan udah habis masa panennya. Ini ada sulur yang ada hamanya, kita buang aja ya.
biar nggak ganggu tanaman yang lainnya. Nah itu bonggolnya itu tumbuh tunas baru kan teman-teman. Nah itu ternyata bisa teman-teman tumbuh, dan ya udah aku nggak perlu semai lagi. Jadi kacang panjang ini ternyata salah satu tanaman yang dia itu bisa dipanen berkali-kali ya tanpa kita harus semai ulang kayak gitu. Lumayan juga ya teman-teman untuk kacang panjang ini. Tuh kayak gini dia seluruhnya nanti naik gitu kan. Yang tanaman tuanya itu dia udah habis masa panennya, dia udah nggak berbunga lagi, udah nggak bisa berbuah lagi, kita potong dari pangkalnya. Nah itu nanti dia keluar sulur lagi dan itu menjadi tanaman baru. Ini aminnya kita buang aja ya, tuh kayak gini. Ya begitulah teman-teman. Terus ini bayam ya teman-teman. Aku kemarin tebar lumayan banyak di sebelah sini, tapi ya ini cuman segini yang kelihatan karena aku lihat udah mulai ada beberapa yang bisa tumbuh, aku tebar lagi teman-teman. Jadi ada yang masih kecil ya, tapi nggak bisa banyak ya teman-teman. Aku nggak tahu mungkin nutrisinya udah habis atau gimana, atau memang kurang sinar matahari, nggak tahu. Tapi dulu kan juga tempatnya seperti ini ya, kurang matahari, tapi dulu masih bisa tumbuh gitu. Mungkin nutrisinya ya teman-teman ya habis. Ini ada nggak tahu ini pohon apa, dia tumbuh sendiri di situ dari biji, dan aku nggak tanam biji teman-teman, dia tiba-tiba ada di situ, mungkin di bawah hewan kali ya. Kita ambilin tuh rumput. Ini tanaman stroberi yang bekasnya dahulu, punya tanaman dulu stroberi itu masih ada. Terus ini ada daun salam. Nah daun salam ini tuh berguna banget teman-teman, tiap aku masak kayaknya aku pakai deh, lumayan kan ya. Kita kan nggak perlu banyak daun salam, jadi kita ambil aja di kebun. Ini tanaman pegangan teman-teman, akarnya sampai kemana-mana ya ini. Jadi biar nggak ganggu, kita ambil aja, kita cabut-cabut. Ada pohon apa ini aku juga nggak tahu, mungkin kayaknya kelengkeng ya teman-teman. Bener-bener di sini tumbuh sendiri teman-teman. Terus yang ini cabai, ini juga dia aku nggak nyemai ya, dia tumbuh sendiri dari cabai yang jatuh ke tanah gitu. Terus dia tumbuh, aku pindah ke situ itu teman-teman. Ini bawang putih ya, sama juga dia juga tumbuh sendiri, jadi aku pindah aja ke situ. Soalnya aku selama aku semai itu kayaknya hampir nggak jadi teman-teman tanamannya. Nggak tahu kenapa ya, atau mungkin bibitnya udah kadaluarsa, atau media aku kurang bagus gitu ya. Ini serai teman-teman, aku udah panen berkali-kali ya. Aku buat minuman herbal, aku suka banget serai campur jahe campur jeruk nipis, enak banget. Nah kayak ini teman-teman, ini juga aku pindahin ya. Ini tomat tumbuh liar juga ini. Nah ini cabai-cabai di sini ada beberapa karena udah aku pindah. Dulu di situ ada cabai yang lumayan besar ya teman-teman pohonnya, jadi aku dapat bibitnya dari situ, aku nggak semai sendiri. Dia tumbuh dan aku langsung pindah aja. Terus ini jahe masih kecil ya teman-teman, belum bisa dipanen, tapi ya udah nggak apa-apa, biarin aja dia di situ. Ya seperti itu teman-teman, tanaman yang ada di rumah ya, di kebun yang cuman lebarnya sejengkal tapi memanjang gitu ya teman-teman. Tapi benar-benar cuman sejengkal, atau mungkin nggak sampai sejengkal kali ya, kayak gini. Tapi alhamdulillah masih bisa tumbuh. Semoga aja nanti kita dapat solusi ya teman-teman. Kalau ada pengalaman yang sama dan sudah bisa melewatinya, bisa bantu komen ya teman-teman di kolom komentar. Nanti siapa tahu kita bisa sharing-sharing sama teman-teman yang lainnya juga. Nah ini aku juga lagi suka tanaman hias teman-teman, seperti ini. Ada beberapa tanaman hias yang lagi aku suka itu Syngonium teman-teman.
Nah ini ada beberapa tanaman sinonium. Dulu aku pertamanya suka jenis philodendron, merambah ke anthurium, merambah ke sirih-sirihan, terus ke sinonium ini teman-teman. Nih jadi ya lumayan beragam ya di rumah ini. Aglonema juga ada sedikit. Nih aglonema heng-heng ya kalau nggak salah namanya, aku juga sedikit lupa. Ada obliqua peru juga ada, Josie buono dan lain sebagainya. Teman-teman juga ada yang kayak gitu nggak, yang awalnya suka tanam sayuran terus Aku saja lihat tanaman hias jadi pengen juga tanam. Nah ini homalomena juga aku punya sedikit ya, karena masih belajar juga teman-teman. Kalau teman-teman ada pengalaman yang sama atau pengalaman lain tentang kebun di rumah dan tanaman hias, boleh bantu share-share ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. She moves like a map with no borders.